Lo ngomongin gue bodoh amat. Ini bening-bening bulu keteknya. Bodoh amat. Halo semuanya, apa kabar kalian? Isi kantong celana masih sehat kan? Kalau isi kantong kalian sehat berarti pasangan kalian juga sehat. Bagi yang gak jomblo, jadi pastikan isi kantong kalian selalu sehat sehingga membuat pasangan kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Jo. Di sini saya akan ceritakan sebuah film Penguin Bloom yang dirilis tahun 2020 yang diangkat dari kisah nyata seorang emak-emak yang jatuh dan melumpuhkan sebagian dari tubuhnya. Kita akan melihat perjuangannya melewati hari-harinya dengan kelumpuhannya. Pokoknya film ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton karena banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dan bisa mengurangi pikiran-pikiran kotor kita sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Film ini diawali dengan seorang anak remaja yang bernama Noah yang lagi membuat video tentang masa lalu keluarganya. Dia mendokumentasikan masa lalu orang tuanya yaitu Sam sang ibu dan Cameron sang ayah yang bertemu di pantai ketika mereka masih muda. Dan akhirnya mereka menikah karena mereka berdua memiliki kesamaan yaitu sama-sama menyukai pantai. Dari hasil pernikahan mereka memiliki 3 orang anak yaitu Noah, Ruben, dan Ollie. Mereka sekeluarga berencana pergi liburan. Noah dan adik-adiknya menginginkan liburan ke Disneyland, tetapi orang tuanya menginginkan ke Thailand. Dan di sini ketika mereka liburan ke Thailand, malah petaka datang kepada Sam ketika mereka lagi menikmati pemandangan di atas bangunan. Noah mengajak Sam untuk naik ke atas yang berbarengan dengan Cameron yang sedang membawa kamera untuk jepret-jepret. Dan sampainya mereka di atas, Sam ingin menikmati keindahan pantai Thailand. Naasnya, Sam berpegangan dengan besi yang dilapisi dengan kayu yang sudah lapuk, dan Sam pun terjatuh. Dari kejadian tersebut, membuat punggung Sam patah yang sering disebut di dunia kedokteran T6. Kalau T6 ini udah parah banget, bisa melumpuhkan bagian dada ke bawah dan tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi Sam malah menyebutnya penyangga bra. Kalau saya menyebutnya penyangga payudara. Untuk tegak sendiri aja susah. Cuma di sini saya salut dengan Cameron, suami si Sam, yang mengurus semuanya sendiri. Menyiapkan bekal ketiga anaknya, menyiapkan susu anaknya, menyiapkan semuanya. Termasuk juga membantu Sam untuk mandi. Ini adalah salah satu contoh pasangan yang sangat-sangat setia di saat senang ataupun susah. Jadi saya juga mendoakan semoga kalian yang menonton mendapatkan pasangan yang setia di saat senang ataupun susah. Perubahan di kehidupan Sam yang awalnya bisa berjalan sekarang nggak bisa jalan lagi, yang awalnya bisa mengurus semua rumah tangga dengan baik sekarang nggak bisa lagi, seperti kalian yang awalnya ada pasangan sekarang malah jomblo lagi. Perubahan keadaan ini yang membuat Sam menjadi stres, tidak semangat menjalani kehidupannya. Dia bertahan mungkin dikarenakan suaminya masih memberikan support kepada Sam, terutama adalah suaminya. Ibunya Sam pun yang bernama Jen ini ya juga sering membantu membersihkan rumahnya, ya walaupun sedikit ada omelan. Yang terkadang omelan ini membuat perasaan Sam tidak enak. Kadang-kadang dia ngomelnya ini ya memang agak-agak nusuk hati kalau emak. Ketika Noah, Ruben, dan Ollie bermain di pantai, Noah mendengar jeritan bayi burung magpie yang jatuh dari pohon, dan burung inilah nanti yang merubah keadaan menjadi lebih berwarna di kehidupan keluarga Sam. Noah membawa pulang burung tersebut, dan ketika mereka ingin memberikan nama kepada burung tersebut, nampaknya Sam tidak menyukai akan kehadiran burung ini di rumahnya. Dari diskusi yang panjang lebar untuk memberikan nama, mereka memberikan nama kepada burung tersebut dengan panggilan penguin. Noah mengurus bayi burung ini seperti mengurus bayi beneran, seperti merengek tengah malam, harus mengajaknya bermain, harus memberinya makan. Noah juga pernah bertanya kepada Sam ibunya mengapa dia tidak menyukai penguin. Sam hanya menjawab karena burung itu liar, padahal nggak semua burung itu liar, kecuali burung itu dianya tidak punya pasangan. Di saat sore hari ketika Cameron pulang dari kerja, dia mengajak mereka semua makan di pantai tetapi Sam gak mau ngikut. Ngambek Sam gara-gara Sam gak suka ditanya kabarnya di depan anak-anaknya. Dia mau tetap terlihat tegar di depan anak-anaknya. Namanya cewek gini, cowok harus selalu mengerti. Dan pergilah mereka semua ke pantai tanpa adanya ibu mereka Sam. Mereka pergi berenang, bermain pasir, dan kemudian makan bersama dengan lauk, jengkol, pete, sayur lodeh, kacang panjang yang sudah disiapkan dari rumah. Dan gak taunya pada malam hari, Ruben, anak Sam yang kedua, memanggil ayahnya. Sam cepat-cepat membangunkan Cameron dan menyuruhnya melihat anak-anak. Dan ternyata mereka lagi muntah-muntah di toilet dikarenakan yang mereka makan sore tadi itu makanan basi. Ternyata Cameron memang seorang ayah yang super power yang bisa mengatasi anak-anaknya yang muntah. Kejadian ini juga membuat Sam depresi yang biasanya ketika hal-hal seperti ini terjadi, yang dicari adalah seorang ibu. Sam merasa dia tidak bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Noah mendengar tangisan sang ibu. Dari tadi yang diceritakan ini adalah isi dari video Noah yang dibuat dari awal film tadi. Noah merasa bersalah kepada ibunya karena dialah yang mengajak ibunya untuk melihat pemandangan di pantai di Thailand dari atas bangunan. Di pagi harinya, penguin ini dia tidak mau makan dan Noah menitipkan penguin kepada ibunya. Disinilah dimulai kedekatan antara penguin dan Sam.
Sam yang awalnya cuek dengan penguin dan akhirnya dia juga menyayangi si burung penguin ini. Dan Sam pun mulai tidak merasa kesepian ketika suami dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Di suatu hari ketika Noah dan adik-adiknya lagi bermain, keluarga mereka dikunjungi oleh bibinya Noah dan neneknya. Mereka ingin mengajak Sam untuk pergi jalan-jalan keluar. Sepertinya Sam selalu menolak dan pada akhirnya ia pun mau pergi karena dipaksa. Sam pun pergi dengan mereka ke pantai bukan untuk mandi tentunya. Mereka hanya duduk-duduk menikmati keindahan pantai sambil ngopi. Dan pada saat mereka lagi ngopi di pinggir pantai, mereka tidak sengaja bertemu Bron. Bron ini nampaknya teman berselancar Sam saat masa lalu. Dan ini membuat hati Sam ngedown lagi, karena dia tidak bisa seperti dulu lagi. Sampai-sampai semua foto tentang masa lalu sebagai peselancar ini dihancurkan. Dan hal ini membuat sedikit keributan dengan Cameron saat mereka pulang ke rumah. Cameron mengatakan kalau kamu menghancurkan foto-foto itu sama saja kamu menghancurkan dirimu sendiri. Sam pun menjawab kalau di foto itu bukan dirinya, tetapi Sam di sini disadarkan oleh penguin sang burung, yang pada saat lagi tidur-tiduran penguin memberinya isyarat untuk mengambil kaca. Maksudnya supaya dia bisa ngaca kalau itu dirinya sendiri. Ini penguin memang pintar untuk menyadarkan emak-emak yang lagi patah semangatnya. Dan keesokan paginya, lagi-lagi Sam dan Cameron bertengkar dikarenakan Cameron mengajak Sam untuk latihan kayaking. Namun hal ini ditolak oleh Sam, dan pertengkaran pun terjadi dikarenakan Cameron sudah tidak tahu lagi caranya agar hidup Sam lebih bersemangat seperti dulu lagi. Untuk menghindari pertengkaran, Sam pun langsung ke kamar. Namun Sam terjatuh di kamarnya. Noah yang diberi isyarat oleh penguin untuk membantu ibunya. Lagi-lagi ini burung memang hebat, punya ilmu bisa melihat jarak jauh. Noah sebagai anak yang soleh langsung menolong ibunya untuk rebahan di lantai. Penguin pun menemani Sam yang lagi kesakitan. Dan setelah pertengkaran tadi, keluarga mereka dikejutkan dengan penguin yang sudah bisa terbang. Si burung ini yang tadinya bayi, sekarang dia sudah bisa terbang. Kejadian ini membantu menghangatkan kembali suasana keluarga mereka yang barusan cekcok tadi. Cameron yang melihat penguin sudah bisa terbang, dia berlari mengangkat Sam untuk melihat penguin terbang di luar. Dan mereka gembira karena si penguin sudah bisa terbang di angkasa. Malam harinya ketika Sam dan penguin ini berdua, penguin ini mengisyaratkan kepada Sam untuk mengikuti latihan kayaking, dan akhirnya Sam pun mengikuti latihan kayaking. Sam pun memulai hari-hari pertamanya dengan latihan kayak. Sam dilatih dengan sebut saja namanya Sulis sebagai pelatihnya. Sulis menyuruh Sam untuk menjatuhkan diri ke air di awal latihannya. Yang awalnya Sam menolak, akhirnya dia menjatuhkan diri ke air. Berlatih kayaking ini membuat hidup Sam lebih berwarna karena dia menemukan jati dirinya kembali. Sam lebih bersemangat lagi menjalani kehidupannya sehari-hari. Suatu hari ketika mereka mengunjungi rumah nenek Jen, mereka juga mengundang Sulis pelatih kayaking Sam. Kejadian tak terduga terjadi. Penguin yang lagi bermain di luar diserang oleh 2 ekor burung magpie lainnya. Alhasil dikarenakan penguin dikeroyok 2 burung, penguin kabur dari sana. Semuanya mencari penguin sampai petang namun penguin tidak ditemukan. Kehilangan sesosok penguin di keluarga ini sangat membuat mereka terpukul, terutama Noah karena dia yang membiarkan penguin keluar dari rumah nenek Jen. Di saat mereka mencari penguin, Sam pergi ke kamar Noah untuk mengecek apakah penguin sudah pulang atau belum. Dan dia tidak sengaja melihat video yang dibuat oleh Noah yang berisi kalau dia merasa bersalah karena dialah penyebab ibunya jatuh karena dia yang mengajak ibunya naik ke atas bangunan saat di Thailand. Sam pun merasa sedih melihat video ini. Dan keesokan paginya saat Noah pulang dari pantai yang masih mencari penguin, ibunya Sam menunggunya untuk mengajak ngobrol. Dia ingin menjelaskan bahwa Noah tidak bersalah atas hilangnya penguin dan dia juga tidak bersalah atas kejadian jatuhnya dirinya dari atas bangunan di pantai Thailand. Air mata keluarga ini pun bercucuran semuanya. Mereka saling berpelukan semuanya setelah Sam menjelaskan semuanya. Keluarga mereka pun kembali bahagia seperti dulu tanpa ada rasa penyesalan atas kejadian jatuhnya Sam. Sam terlihat sangat senang ketika mau diajak pergi ke suatu tempat. Dia tidak seperti sebelumnya yang selalu menolak diajak pergi. Sekarang dia lebih terbuka terhadap keluarganya. Mereka akan mengajak Sam ke tower Telkomsel di atas bukit untuk mencari sinyal, dikarenakan sinyal di rumahnya hilang timbul. Mereka menggotong Sam untuk sampai di atas bukit. Sesampainya mereka di atas bukit, Sam terlihat sangat bahagia. Sampai-sampai dia meminta kepada Cameron untuk menanyakan kabarnya yang sebelumnya dia larang Cameron untuk menanyakannya. Kebahagiaan mereka ditambah lagi pada saat mereka pulang dari bukit Telkomsel. Penguin sudah menemukan jalan pulangnya dan kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Lengkap sudah kebahagiaan mereka, burung ini dikirim Tuhan untuk membantu memperbaiki keadaan rumah tangga mereka yang awalnya diambang kehancuran setelah tragedi jatuhnya Sam. Inilah akhir dari film ini.
Di kisahnya diceritakan bahwa Sam ikut kompetisi lomba kayaking kejuaraan dunia dan kemudian 2 kali juara kejuaraan dunia selancar adaptif. Film ini cukup untuk membuat saya terharu, pesan emosionalnya nyampe ke saya walaupun tidak membuat saya menangis. Lumayan banyak sekali yang bisa dipetik buah pelajaran hidup di film ini. Terutama jadilah pasangan yang selalu setia menemani pasangan kalian. Terserah apa saja pasangan kalian itu, mau cowok sama cowok janganlah kalau cowok sama cowok. Sekian dulu videonya, sebelum ditutup jangan lupa uang parkirnya dikarenakan ini video pertama ya, tolonglah di subscribe, di like, komen, share ke tetangga kalian, ke mak kalian, ke nenek kalian, ke pacar kalian, ke kekasih kalian, ke selingkuhan kalian juga